bisa ya? Kayak pernah dengar, tapi apa cuman hoax ya? Kayak pernah dengar, cuman emang beneran aja ya? Belum pernah deh kayaknya. Emang ada ya dari sawit? Ini ya bensin sawitnya ya? Kayak bensin sih baunya. Baunya kayak bensin sih. Iya, baunya kayak bensin. Penelitian sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1982 dengan mengkonversi stearin menjadi bahan bakar nabati, gitu. Yaitu terdiri dari bensin, kerosin, dan minyak diesel. Baru mulai tahun 2018 BPDKS mendukung kami dengan memberikan dana penelitian untuk mengembangkan teknologi ini hingga skala percontohan. Bensin sawit itu diproduksi melalui proses perengkahan atau proses cracking dari minyak sawit. Minyak sawit yang terdiri dari trigliserida, asam-asam lemak, asam oleat, asam stearat, asam linoleat, asam palmitat itu diumpankan ke dalam reaktor yang berisi katalis pada temperatur 500 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Produksi dari proses perengkahan ini adalah bensin sawit dan banyak sekali gas dan kokas yang terdeposisi pada permukaan katalis. Di belakang saya ini adalah sebuah unit produksi bensin sawit yang berkapasitas 1000 liter per hari yang kami bangun bersama-sama dengan mitra industri kami. Jadi untuk mengkonversi IFO atau MIFO menjadi bensa itu sangat bergantung kepada katalis dan kondisi proses. Nah, karena katalis itu bisa mempercepat reaksi miliaran bahkan triliunan kali lebih besar dan mengarahkan ke produk yang kita inginkan. Oleh sebab itu kami sudah, sedang, dan akan terus mengembangkan katalisnya. Jadi kami ini sudah cukup lama mengembangkan katalis khususnya untuk proses cracking IFO menjadi bensa. Kami mulai dari desain, formulasi, dan sintesis pada skala laboratorium dan kami tingkatkan menjadi skala pilot. Kami bisa produksi 2-5 kilo. Bahkan sekarang kami bisa produksi skala yang lebih besar. Dalam satu kali produksi itu bisa mencapai 50 kg katalis. Dan ini sudah merupakan hasil formulasi dan pemantapan terus-menerus sehingga saat ini kami sudah punya katalis hingga generasi keempat. Pengembangan bensin sawit kami awali dari skala lab secara bertahap meningkat dari kapasitas 5 sampai dengan 10 mili per jam menjadi 1 liter per hari, lalu kemudian kami tingkatkan menjadi 10 liter per hari. Kemudian kami lanjut kepada pengembangan pada skala 1000 liter per hari. Hanya pada bensa generasi 1 1000 liter per hari ini kami mendapatkan tantangan dan kendala terkait dengan kinerja reaksi dan integrasi energi yang menjadi challenge dalam peningkatan keekonomian. Persoalan tadi yang dari generasi 1, maka generasi 2 ini akan mencari solusinya itu. Kita akan membuat generasi 1 sebagai pemandunya. Dan kita melanjutkan itu mendapatkan parameter desain, parameter operasi, termasuk dalam ini adalah efisiensi energi ya. Ini yang kita lihat ini sehingga nanti kita akan keluarkan dari generasi 2 ini sebuah desain yang paling optimal untuk kemudian ditindaklanjuti pada skala yang lebih besar. Kami melakukan penelitian dan pembuatan steam engine untuk menggantikan turbin sehingga itu bisa diakses oleh investasi oleh petani karena turbin pasti mahal, steam engine ini tidak terlalu mahal sehingga bisa disandingkan dengan PKS 5 ton TBS per jam. Ya sebenarnya pabrik kecil ini sangat ditunggu oleh para petani ya. Artinya makin kecil ya makin terjangkau oleh para petani ini dan impian untuk bisa mengolah buahnya menjadi minyak itu akan segera terrealisir. Dengan demikian ya tentu akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dari para petani itu sendiri dan tentunya ini harus diiringi dengan perbaikan mutu dan produktivitas dari buah yang dihasilkan oleh petani tersebut. Nah kami ini biasa sering mendampingi para petani-petani itu melalui peremajaan kelapa sawitnya di dalam rangka untuk memperbaiki mutu dan produktivitas yang dihasilkan. Dan ini akan juga sekaligus diiringi dengan upaya-upaya
untuk mengimplementasikan budidaya yang sustainable guna kebutuhan dari pasar maupun kepentingan dari para petani itu sendiri. Kami berencana menggunakan fraksi stearin dari IVO sebagai bahan baku bensa. Sementara itu, fraksi O lainnya akan kami olah lebih lanjut menjadi minyak pangan yang bernilai lebih tinggi. Nah, hal ini nantinya akan membuat bensa dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah sehingga jadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Di sini kami berhasil mengembangkan suatu unit produksi yang akan digunakan untuk pengembangan proses lebih lanjut untuk minyak tersebut. Teknologi yang kami kembangkan ini diharapkan menjadi teknologi yang dapat mengangkat harkat hidup petani sawit dan meningkatkan ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Institut Teknologi Bandung memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal proses ini hingga akhir. Begitu besarnya potensi sawit Indonesia. Mari kita berdaulat pangan dan energi dengan katalis dan teknologi proses merah putih. Bensa bisa, bisa, bisa.